demo trial ya, demo pinjam untuk di ruangan Perina dan Rawat Inap H. Oke, untuk alat yang kita bawakan, ini ventilator tipe SV350 dengan mode dewasa sampai neonet. Jadi bisa digunakan 3 mode, dewasa, pediatrik, dan neonet. Oke, untuk mode ventilatornya, dia turbin, sudah tidak menggunakan kompresor. Lalu untuk jenis oksigennya bisa yang high pressure dan low pressure. Jadi bisa yang tabung oksigen besar dan tabung oksigen kecil. Oke, nah untuk yang kita bawakan ini, yang kita pinjamkan hanya unit breathing circuit disposable dan troli sama arm holdernya aja. Jadi nanti kalau sudah pembelian itu untuk aksesoris yang didapat, dia ada humidi, mereknya Fisher & Paykel, dan breathing circuit juga mereknya Fisher & Paykel. Dapat yang reuse dan disposable-nya juga. Oke. Nah, untuk penggunaannya di sini kita ada 3 mode tadi yang saya sebut. Ada neonet, pediatrik, dan dewasa. Untuk neonet, tidal volume bisa disetting itu minimalnya 200 gram atau 2 cc. Oke, di sini bisa kita setting untuk mode dewasa. Kita bisa setting berat badannya langsung, misalkan 80 kg. Enter dan jenis pasien. Lalu untuk modenya invasif atau non invasif ada di sini. Kalau sudah, kita bisa pilih mode ventilator yang bisa digunakan, ada di bawah sini. Lalu untuk venti yang kita bawakan ini, dia tidak ada mode AMV, tapi bisa juga pemesanannya mode AMV itu mode automatic. Jadi bisa digunakan hanya untuk di mode dewasa. Ini juga AMV. Ventilatornya, oke. Ibu-ibunya majuan juga. Nggak nyangka. Jauh banget ya maju sekali. Oke, saya ulangi. Untuk mode ventinya tadi saya jelaskan ada mode AMV, tapi yang kita pinjamkan itu tidak ada mode AMV. Mode AMV itu adalah adaptive mini volume. Mode AMV itu bisa auto. Mungkin kalau kalian pernah dengar mode auto di ventilator, nah itu mode AMV. Yang kita pinjamkan dia nggak ada mode AMV. Jadi untuk mode-modenya bisa ada di sini: volume, pressure, CPAP. Jadi untuk pemilihan modenya ada di sini, ada tuh parameter ukurannya ada di bawah sini. Misalkan untuk oksigennya kita setting 40, sorry, tinggal diklik tombol knobnya. Nah kalau sudah semuanya disetting, modenya sudah kita pilih, tinggal start ventilasi. Nah untuk ventilator itu sendiri, bisa menggunakan listrik dan baterai. Jadi untuk baterai, dia menggunakan 2 baterai. Satu baterainya itu bisa nge-backup 90 menit. Kalau 2 baterai berarti 180 menit tanpa menggunakan listrik. Jadi kalau misalkan kondisi rumah sakit listriknya sedang redup, masih ada backup baterai. Yang kita pinjamkan itu dapat 2 baterai. Oke. Kalau sudah, kita stop ventilasi. Nggak ada. Nah ini seperti ini nanti tampilannya. Jadi untuk tampilannya bisa secara grafik, waveform, atau spirometrik. Seperti ini, bentuk grafik dari paru-paru. Lalu kalau values, ini tampilan secara angka. Jadi sebenarnya untuk mode pengoperasiannya mudah sih. Ketiga ini untuk mode tampilan aja. Ingin dilihat secara grafik atau spirometri atau juga values secara angka. Oke, untuk di bagian sebelah kanan di sini
Ini ada alarm setup yang bisa disetting tinggi rendahnya. Alarm yang diinginkan biasanya untuk dokter sih, permintaan dari dokter. Jadi kalau misalkan ingin alarmnya disetting, tinggal disetting ke bagian alarm setup ini. Oke, lalu ini di bawahnya ada O2 suction, sorry. O2 suction ini kalau misalkan kita pilih, ini kalau kita klik, ini pemberian otomatis. Ini nggak ada teslang ya kak? Ada teslang nggak? Teslang iya. Yang buat kembang kempis tuh. Oh, oke. Iya bagging. Jackson Reyes. Jackson teslang sih namanya. Nggak ada ya? Kayaknya CR sih, Jackson. Oke. Oke, untuk O2 suction, intinya untuk O2 suction, kalau kita pencet, dia pemberian 100% oksigen selama 2 menit. Ini karena nggak ada teslang, jadi nggak bisa saya contohin. Jadi kalau sudah masuk ke pasien, terus kita biasanya kan untuk awal pemakaian ventilator itu pemberian 100% oksigen terhadap pasien. Nah itu caranya ada di O2 suction. Jadi kalau kita klik, dia langsung pemberian 100% oksigen selama 2 menit. Mau di-suction gitu ya. Iya. Pasien wajib dipasang. Ya awal-awal pasien biasa dipasang ventilator itu kan pemberian 100% oksigen. Nah, Nah itu, setting gitu yang ngeklik langsung O2. oh ya O2 suction namanya. Iya, iya. langsung otomatis 100. Langsung otomatis 100%. Oh, otomatis. Jadi begitu, Ini kan tapi diklik bisa baru kan otomatis. ini nggak bisa diklik nih karena nggak ada ini. Oh, kan nggak ada. Iya, nggak ada tadi itu apa teslang. Jadi kalau diklik, tek, nah langsung 100% nih selama 2 menit di sini. O2 remaining time 120 detik. Oke, di bawahnya lagi ada tombol nebulizer. Itu untuk nebulizer, dia ada di sini. Tombol tools, kalau kita klik, ini ada manual bagging. Biasanya kan kita kalau manual bagging dari baggingnya kan ya. Kalau di sini, Bikin backing dulu deh. Manual. ini saya. Nah kalau di sini, kalau kita klik manual breathe-nya, jadi kita tahan, kita lepas, kita tahan, kita lepas. Itu seperti manual bagging. Jadi namanya yang di situ. Iya, jadi Langsung untuk ke pasien. bukan langsung ke pasien. Jadi manual baggingnya itu ada di layar, di unit. Iya. Iya. Jadi ditekan, dilepas. Nah kita ngelihatnya itu dari grafik aja, atau mungkin dari apa ngeraba-raba ke pasien, ditekan, terus dilepas. Kalau bagging kan ditekan, dilepas. Nah ini seperti ini kalau di unit. Nah terus untuk inspirasi hold, ekspirasi hold itu untuk kalau inspirasi kan yang masuk ke pasien, dan ini ini ditahan, dilepas. Begitupun juga sama yang ekspirasinya. Jadi untuk manual bagging ada di bagian tools. Dan di bawahnya ada lock, unlock. Kalau lock ini untuk kunci layar. Kalau unlock untuk pengoperasian layar. Nah untuk tombol freeze, ini untuk mempause grafik. Biasanya untuk melihat grafik lebih jelas lagi aja. Kalau mau di unfreeze tinggal dilepas. Nah, ini tombol setup, tombol settingan. Nah ini kondisi unit sedang dipakai ke pasien seperti ini tampilannya. Kalau ingin di stop, di standby, baru oke. Ini seperti ini. Nah biasanya pemakaian sebelum ke pasien itu kita kalibrasi internal namanya. Kalau di Mindray alatnya dia namanya system check. Itu kalibrasi internal sebelum dipakai ke pasien. Nah itu caranya diklik aja system check. Nah ini kita diminta untuk step pertama, kita disuruh pasang oksigen ke sentral, diminta untuk pasang oksigen ke sentral, lalu bagian breathing circuit dipasang seperti ini. Pastikan tidak ada lubang di bagian breathing circuit, tertutup semua. Lalu kalau sudah klik continue. Nanti seperti ini dia. Ini kalibrasi internal namanya, biasanya dilakukan sebelum pemasangan ke pasien.
Nah, untuk yang di bagian sini ini ada leakage tes kebocoran. Di sini kita bisa lihat di bawah 300 mili masih diterima. Jadi kalau ada kebocoran masih di bawah 300 mili, nah ini kebocorannya 142, itu masih bisa digunakan alatnya. Kalau sudah lebih dari 300 mili, alatnya nggak bisa digunakan, jadi harus dites ulang di sistem cek ulang. Jadi pastikan makanya dalam kondisi breathing circuit terpasang dengan benar, bagian yang terbuka sudah tertutup semua, tidak ada yang terbuka, agar dites kebocorannya ini di bawah 300 mili. Nah, yang ini O2 sensor test itu O2 cell. O2 sensor test itu ada di sini. Ini O2 sensor. Untuk sensor FiO2. Jadi untuk sensor oksigen yang masuk ke pasien berapa persen gitu. Biasanya kalau ini di sini kan ada masa kadaluarsanya 1 tahun. Kalau sudah lebih dari masa kadaluarsa, sudah expired maksudnya, nanti pembacaan FiO2-nya di unit ngaco gitu, nggak sesuai ke pasien. Jadi dia fungsinya untuk mendeteksi total oksigen yang masuk ke pasien sensornya. Nah, lalu yang terakhir di sini ada neonatal flow sensor test, yaitu yang ini. Ini neonate flow sensor untuk bayi. Nah, cara pengetesannya ini dilepas, dipasang ke sini. Kondisi harus di atas seperti ini. Lalu kalau sudah kita klik continue. Nah, kalau biasanya di sini tulisannya no sensor. Kurang rapat suara. Oke, di sini tulisannya no sensor karena saya tadi mau pemasangannya belum kencang, belum pas. Oke, nah kalau masih ada yang partially pas tulisannya, kita retry aja. Tadi kan bagian yang belum komplit kan yang data flow sensor. Langsung aja di skip. Oh, makanya Sampai ke sini. iya. Jadi nggak masalah kalau misalnya ada masalah yang belum pas, langsung aja ke bagian yang belum pas. Nah, seperti ini. Kalau sudah di exit aja. Nah, unit sudah bisa digunakan. Nah, ini kan untuk neonet ya. Jadi lepas lagi aja. Oke, nah untuk mode pengoperasiannya ini tadi kategori pasien, lalu jenis kelamin, mode invasif non invasif. Ini untuk settingan tidal volume sesuai berat badan pasien. Kalau sudah di start ventilasi. Nah, ini untuk HFNC O2 terapi. Kalau untuk bayi sama. Kalau untuk bayi kita pilih dulu ke pneumonia. Lalu pilih jenis modenya, invasif atau non invasif. Lalu kita pilih berat badannya. Untuk bayi, tidal volume yang bisa disetting tuh minimal 2 cc atau 200 gram. Di sini bisa kita lihat 0,2. Di sini ada range-nya Kak, bisa dilihat. Range-nya itu minimal 0,2 sampai 15 kilo berat. 0,2 itu berarti 200 gram. Baru start ya.
dari kakak-kakaknya ada yang mau coba langsung cara pengoperasiannya? Ngarep dhewe ya. Jadi awal dimatikan dulu ya. Boleh dimatikan dulu, ditekan aja.